Di sini saya akan mempresentasikan tentang anamnesa pada pubertas precox. Pubertas merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang berlangsung dalam tahapan-tahapan dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor neuroendokrin yang kompleks. Pubertas precox sendiri terjadi bila tanda-tanda seks sekunder timbul sebelum usia 8 tahun pada anak perempuan dan 9 tahun pada anak laki-laki. Pubertas precox ini dibagi menjadi pubertas precox sentral dan pubertas perifer. Dalam melakukan anamnesa, yang pertama, kita harus menanyakan identitas dari pasien dengan menanyakan nama, umur. Yang pertama, dalam melakukan anamnesa, kita harus menanyakan identitas yang meliputi nama, umur. Yang pasti, umur pasien di bawah 8 tahun pada anak perempuan dan 9 tahun pada anak laki-laki. Lalu jenis kelamin, suku atau bangsa, agama, dan alamat. Yang kedua, keluhan. Apa keluhan utama pasien datang? Biasanya pada kasus pubertas precox, yakni dengan keluhan payudara membesar dan aminor pada wanita, dan testis dan penis membesar serta suara juga ikut membesar pada laki-laki. Selain itu juga biasanya dapat berupa peningkatan tinggi badan, jerawat, perubahan otot, bau badan, dan perkembangan rambut pubis dan aksila terlalu dini. Selanjutnya, menanyakan kronologis, yakni umur waktu mencapai perkembangan dari kejadian terpenting tersebut. Dalam artian, mulai kapan terjadinya keluhan atau sudah berapa lama. Pada pubertas precox ini muncul sebelum usia 8 tahun pada anak perempuan dan sebelum 9 tahun pada anak laki-laki. Selanjutnya, menanyakan riwayat pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah fisik. Pada pubertas precox ditandai dengan perubahan fisik terlalu dini, misal pembesaran pada payudara pada anak perempuan, muncul jerawat, mengalami menstruasi, bulu ketiak dan rambut kemaluan mulai tumbuh, serta aroma badan yang mulai berubah. Pada anak laki-laki biasanya suara akan menjadi lebih berat, aroma tubuh mulai berubah, muncul jerawat, organ reproduksi mulai membesar, dan perubahan tinggi badan melesat. Selanjutnya, emosi. Pubertas precox yang mengubah bentuk fisik anak lebih cepat dibandingkan dengan teman sebayanya, sehingga dapat mempengaruhi emosi pada anak. Misalnya, pada anak perempuan yang mengalami menstruasi dini, ia dapat mengalami depresi dan cemas karena kebingungan atas perubahan yang terjadi pada dirinya. Bisa juga terjadi penurunan rasa percaya diri akibat perubahan yang ia alami. Selanjutnya, postur tubuh. Pada pubertas precox terjadi pertumbuhan tinggi badan anak lebih dini, sehingga pada saat dewasa nanti pertumbuhan terhenti karena perubahan tulang sudah terhenti dan rangka tubuh anak sudah matang. Sehingga ketika dewasa, anak yang mengalami pubertas dini cenderung berpostur lebih pendek dibandingkan dengan teman sebayanya. Selanjutnya adalah perilaku. Jadi, bukan hanya emosi yang dapat terpengaruh oleh pubertas precox. Perilaku anak, misal, sebagian anak laki-laki yang mengalami pubertas precox dapat memiliki hasrat seks yang lebih untuk anak seusianya. Sedangkan anak perempuan dapat menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, emosinya bisa naik turun. Selanjutnya, kita harus menanyakan riwayat keluarganya. Apakah ada saudara atau keluarga yang mengalami keluhan yang sama sebelumnya? Selain itu, riwayat keluarga mengenai neurofibromatosis dan sklerosis tuberus. Selain itu juga, kita harus menanyakan jika pasien laki-laki, maka kita harus menanyakan mengenai umur pubertas yang dialami ayahnya atau kakak laki-lakinya sangat penting. Bila pasien perempuan, maka umur menarche kakak perempuan, ibu, dan neneknya harus didapatkan. Karena riwayat kelainan genetik dari orang tua atau saudara kandung dapat menjadi pemicu yang dapat meningkatkan resiko seorang anak mengalami pubertas precox.
hiperplasia adrenal kongenital, neurofibromatosis, dan penyakit tiroid. Selanjutnya, lakukan pula anamnesis mengenai kemungkinan disfungsi sistem syaraf pusat seperti adanya nyeri kepala, lingkar kepala membesar, gangguan penglihatan, kejang, trauma, dan infeksi. Hal ini dapat menunjukkan trauma kepala, pajanan terhadap steroid atau gonadotropin, atau masalah-masalah seperti sakit kepala, gangguan penglihatan, atau inkoordinasi motorik. Selanjutnya, kita harus menanyakan keadaan medis yang klinis dan penggunaan obat-obatan jangka panjang pada pasien tersebut. Apakah pasien tersebut pernah mengonsumsi obat dalam jangka waktu panjang atau tidak?